Nah, jadi ini bacaan sesuai dengan maknanya. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, ampunan engkau itu ausa'u, lebih luas daripada dosaku, dan rahmat engkau itulah yang lebih aku pegang daripada amal ibadahku. Nah, jadi oleh para ulama ini bacaan ini bagus dibaca kalau kita tobat kepada Allah. Kita hari ini berbuat kesalahan, lalu kita menyesal, lalu kita berjanji lawan diri seorang kada bakal mengulangi lagi nih. Nah, habis itu kita baca Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi, ya Allah, dosaku, ampunan engkau lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali, dan rahmat engkau itu lebih aku harapkan daripada amal ibadahku. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala al-wasi', wasi'ul maghfirah, luas ampunannya. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadis wal arba'un min asma'illah al-husna al-wasi', yang ke-46 dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Wasi'. Al-Wasi' artinya adalah yang maha luas. Al-makna wasi'ul ilmi, luas ilmunya. Al-Wasi' maha luas, bisa diartikan luas ilmunya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa Allah sungguh meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya. Wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Allah berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, bahwa Tuhan engkau itu maha luas ampunannya. Wasi'ur rahmah, maha luas rahmatnya. Allah berfirman, faqul rabbukum zu rahmatin wasi'ah, katakan wahai Rasul, Tuhan kalian itu mempunyai rahmat yang luas. Wasi'ul ghina, luas kekayaannya. Nah, jadi itu antara lain yang dimaksud dengan maha luas. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wasi', maha luas. Luas ilmunya, luas ampunannya, luas rahmatnya, luas kekayaannya, luas perbendaharaannya. Jadi wasi'ul ilim, luas ilmu. Orang yang mengetahui segala-galanya itu disebut luas ilmunya. Orang yang bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan, baik masalah apa dia bisa menjawab, maka orang ini disebut luas ilmunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu maha luas ilmunya. Sehingga dengan luasnya ilmu Allah, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak akan terjadi. Nah, kalau ada demikian, maka disebutlah dia maha luas ilmunya. Kita paling tahu yang sudah terjadi. Itu pun kita banyak ada ingat yang sudah terjadi.
Kita paling tahu yang sedang terjadi. Nah, perkara yang akan terjadi kita kada tahu. Perkara apa-apa yang kada akan terjadi kada tahu juga. Nah, makanya manusia kada bisa disebut al-wasi', luas ilmunya. Yang berhak disebut dengan maha luas ilmunya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi wasi'ul maghfirah, luas ampunan. Ampunan Allah itu sangat luas. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Walladhi nafsi biyadihi law akhta'tum hatta tablugha khatayakum ma baina as-sama'i wal ard thumma astaghfartumullaha laghafara lakum." Ujar Nabi kita, demi Allah, andai kata kalian berbuat dosa sampai penuh antara bumi langit dengan dosa engkau, kemudian engkau minta ampun kepada Allah, minta ampun, la ghafara lakum, niscaya Allah ampuni bagi kamu. Sebesar apapun dosa kita, jauh masih luas maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, wa dzunubah, wa dzunubah, wa dzunubah. Alangkah besarnya dosaku wahai Rasulullah. Alangkah besarnya dosaku wahai Rasulullah. Alangkah besarnya dosaku Rasulullah. Laki-laki ini mengakui banyak dosa. Laki-laki ini mengakui banyak kesalahan. Lalu ujar Nabi, qul, baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Baca aja Nabi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Ya Allah, maghfirah, ampunan engkau itu lebih luas daripada dosaku, dan rahmat engkau itu lebih aku andalkan daripada amal perbuatanku. Jadi Nabi baca lagi sekali, bacanya pulang, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Lagi sekali baca aja Nabi, baca pulang, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Qom, buliknya Nabi, Allah sudah mengampuni seluruh dosa engkau. Allah sudah mengampuni seluruh dosa engkau. Nah, jadi ini bacaan sesuai dengan maknanya. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, ampunan engkau itu awsa'u, lebih luas daripada dosaku, dan rahmat engkau itulah yang lebih aku pegang daripada amal ibadahku. Nah, jadi oleh para ulama, ini bacaan ini bagus dibaca kalau kita tobat kepada Allah. Kita hari ini berbuat kesalahan, lalu kita menyesal, lalu kita berjanji lawan diri seorang kada bakal mengulangi lagi nih. Nah, habis itu kita baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Ya Allah, dosaku, ampunan engkau lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali, dan rahmat engkau itu lebih aku harapkan daripada amal ibadahku. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala al-wasi', wasi'ul maghfirah, luas ampunannya. Wasi'ur rahmah, luas rahmat Allah.
luas kasih sayang Allah. Nabi kita sembahyang di Masjid Nabawi. Begitu Nabi sembahyang, ada masuk seorang Arabi, orang Arab kampung, Arab dusun masuk. Lalu si orang Arab dusun ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ujar si Arab ini, ya Allah, kasihi aku dan kasihi Muhammad, jangan kasihi yang lainnya. Allahumma arhamni, kasihi aku ya Allah, rahmati aku, wa Muhammadan, rahmati Muhammad, wa la tarham ma'ana ahada, yang lain jangan diberi rahmat. Tuntung sembahyang Nabi kita. Siapa aja Nabi yang berdoa kayak tadi ini tuh? Yang berdoa orang lain yang disayangin itu siapa? Mengaku ulun wa Rasulullah. Ujar Nabi, laqad hajarta, ujar Nabi, engkau ini mendinding, engkau mengandang wasian sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas, kada kau digandang-gandang. Ya Allah sayangi kami, yang lain jangan, kada kau. Kenapa? Rahmat Allah itu wasi'atun luas. Nah, jadi ini salah satu pengertian dari al-wasi'. Allah itu maha luas. Luas ilmunya, luas ampunannya, luas rahmatnya. Wasi'ul ghina, luas pulang kekayaannya. Luas kekayaannya. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnatun qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa min dzalik mimma indi illa kama yanqusu mikhyatu idza udkhilal bahar." Ujar Tuhan dalam hadis kudusi, andai kata seluruh makhluk jin manusia berkumpul di satu tempat, sejak manusia Nabi pertama Adam sampai hari kiamat berkumpul semua. Samuaan yang berkumpul ini Tuhan minta lawan aku semuaan. Ada yang minta dunia, ada yang minta itu, ada yang minta semuaan. Aku beri semuaan ke Tuhan permintaannya. Nah, hendak mobil aku beri mobil, hendak sepeda motor beri sepeda motor, hendak rumah beri rumah, hendak duit beri duit, hendak emas beri emas. Semuaan diberi Tuhan. Tidaklah berkurang kekayaanku, ujar Tuhan, melainkan seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke laut kemudian diangkat jarum itu. Artinya apa? Ini laut, hendak jarum, kita angkat siapa banyak ngumpat di jarum tuh. Nah, artinya apa? Kadang mengurangi lawan laut, kadang berkurang laut. Nah, daripada luasnya kekayaan Allah itu, kita minta semuaan nih, diberi Allah semuaan, kadang berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti air laut, kita cibuk kada akan berkurang air laut dengan cibukan kita itu. Nah, itu pengertian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas kekayaannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setelah kita mengetahui, kita beriman bahwa Al-Wasi' maha luas ilmu Allah, maha luas ampunannya, maha luas rahmatnya, maha luas kekayaannya. Kalau sudah percaya kita bahwa Allah yang demikian itu akan menumbuhkan beberapa sifat kelakuan pada diri kita. Kalau kita sudah percaya Allah itu Al-Wasi', akan timbul akhlak dalam diri kita.
Akhlak apa yang timbul dari kita kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu wasi', maha luas? Pertama, ayyakuna muktafiyan bi'ilmillah. Kalau kita percaya Allah itu maha luas ilmunya, tahu segala-galanya. Kalau kita percaya itu, maka kita ini sudah merasa cukup dengan tahunya Allah. Apapun kita sudah merasa cukup bila Allah itu tahu. Aku bersedekah, cukup dah Allah tahu. Biar yang lain kada tahu, kada apa-apa. Nah, aku sembahyang, cukup dah Allah yang tahu. Yang lain kada tahu, kada jadi soal. Nah, aku berwakaf, cukup Allah yang tahu. Yang lain kada tahu, kada jadi masalah. Nah, dia selalu merasa cukup dengan ilmu Allah, karena ilmu Allah sangat luas itu. Jadi orang yang berkeyakinan bahwa dia merasa cukup dengan ilmu Allah itu, dia akan terhindar dari sifat yang kada bagus seperti riya. Nah, riya ini orang yang merasa kada cukup dengan ibadahnya, Allah tahu. Ini kepingin juga manusia tahu lawan ibadahnya. Ini kepingin tetangganya tahu bahwa dia ketujuh baca Quran. Ini kepingin kawan-kawannya tahu bahwa dia orang suka bersedekah. Dia kepingin orang tahu bahwa dia orang baik. Ini orang yang kadang merasa cukup dengan Allah. Nah, mestinya kita ini kalau sudah beriman dengan Al-Wasi' ini, Allah itu luas ilmu, kita merasa cukup, Allah tahu, cukup. Nah, jadi selamat kita daripada riya itu. Nah, pertama itu. Yang kedua, wa ayyakuna rajiyan rahmatahul wasi'ah. Orang yang beriman dengan Allah Al-Wasi', dia mengharap rahmat Allah yang luas. Nah, dia mengharap rahmat Allah yang luas. Macam apa mengharap rahmat Allah itu? Bi an la ya'asa minha bisababi kasrati dzunubihi, dengan bahwa dia tidak putus asa daripada rahmat Allah dengan sebab banyaknya dosa. Jangan sampai ada dalam hati kita itu geritik bahwa aku ini kada disayangi Allah, aku banyak pang dosa. Jangan sampai. Menengkai seorang ini kada diharapan disayangi Tuhan, banyak bana bisi dosa. Nah, ini orang kada beriman. Kada beriman apa? Kada beriman bahwa rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah luas. Jangankan dosa sebesar apapun dosa, kalau sudah dibandingkan dengan rahmat Allah, dibandingkan dengan ampunan Allah, habis semua, tenggelam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa kita dapat rahmat Allah karena merasa banyak dosa. Justru sebaliknya, makin banyak dosa kita makin berharap dapat rahmat Allah. Nah, jadi jangan sampai dalam hati kita ada perasaan aku ini kan disayangi Tuhan, banyak banget pang dosa. Jangan, jangan kayak itu. Wa alla tu'ayyisan nas minha, dan bahwa dia tidak membuat orang lain putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa lawan rahmat Allah, dan jangan membuat orang lain putus asa. Maka ikam itu kada ada harapan sayangi Tuhan, kalau banyakkan dosa itu. Nah, itu membuat orang putus asa daripada rahmat, itu kada boleh. Dikisahkan dalam sebuah hadis ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Mukashafatul Qulub, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu habis sembahyang Isya berjamaah lawan Nabi. Abu Hurairah ini bulik ke rumah. Di tengah jalan
Perjalanan menuju rumah Abu Hurairah ditemui seorang perempuan. Ujar perempuan tadi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulun ini banyak dosa ulun ini besar. Apakah Allah bisa menerima kalau ulun tobat kepada Allah? Ujar Abu Hurairah, wa ma dzambuki, napa garang dosa ikam? Ulun beberapa kali melakukan zina. Ujar si perempuan tadi, berapa kali melakukan zina, akhirnya hamil. Habis hamil melahirkan anaknya ulun bunuh. Ujar Abu Hurairah, halakti wa ahlakti wallah malaki min taubah. Ikam ni binasa, engkau membinasakan orang, demi Allah ikam ni kada ada tobat lagi kalau macam itu dosanya. Mana berzina, membunuh anak pulang habis melahirkan. Pingsan perempuan tadi, pingsan mendengar engkau binasa, engkau membinasakan orang, demi Allah engkau kada akan ada tobat kalau dosa macam itu. Pingsan bini-bini tadi. Abu Hurairah balik ke rumah. Malam itu berpikir Abu Hurairah, ujar Abu Hurairah, waninya bang aku ni memberi patwa, maka Nabi ada masih. Artinya waninya aku mendahkan kamu kada tubat. Cakap betakun bang lawan Nabi paraknya. Nah, hanya menyesali Abu Hurairah. Subuh ke masjid Abu Hurairah sembahyang berjamaah lawan Nabi. Betakun, ya Rasulullah, malam tadi ulun habis isya bulik di masjid ditemui oleh perempuan. Perempuan itu mengatakan ini. Lalu jaulun ini. Nabi kita marah. Ujian Nabi, bal anta halak, ikam nang binasa Abu Hurairah ya. Ikam nang binasa, dan ikam ni binasakan orang. Mencari perempuannya, dapati. Padahal kan bahwa masih ada tobat bagi perempuan itu. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa selain syirik itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Abu Hurairah ini sadikin Nabi. Bukan si perempuan jar Nabi yang binasa, engkau yang binasa hai Abu Hurairah. Engkau membinasakan orang. Nah, siang hari Abu Hurairah berputar Madinah mencari si perempuan yang malam tadi itu di mana. Akhirnya bertamu lawan perempuan itu. Nah, bertamu perempuan itu dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa aku sudah datang kepada Rasulullah, aku dimarahi si jin bahwa engkau ternyata masih ada tobat, engkau masih bisa tobat, Allah menerima tobat engkau kalau engkau benar-benar tobat kepada Allah. Pasahika sahkatan, perempuan tadi berteriak kemudian pingsan lagi. Ini pingsan kegembiraan yang kedua nih. Pingsan. Setelah sadar perempuan tadi karena saking gembiranya, wahai Abu Hurairah, aku ada punya kebun, maka kebun itu aku wakafkan di jalan Allah sebagai bentuk syukurku atas tobat yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya putus asa jangan daripada rahmat Allah karena dosa-dosa kita, dan jangannya membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa orang, selama itu dosa tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan mengampuni kalau ia benar-benar minta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis-hadis mencontohkan membunuh 100 orang manusia, bunuh 99. Betakon lawan pendeta, aku membunuh 99 hendak tobat kawalah. Ya pendeta kada kawa banyakan membunuh orang, bunuhnya pendetanya pulang 100 jadinya. Datang ke orang alim, wahai orang alim, aku sudah 100 membunuh orang, ada kada aku nih tobat? Dia orang alim, Tuhan itu maha penerima tobat. Kalau kita hendak bertobat, Tuhan menerima.
Tapi dia orang alim, cem harus pindah kampung, jangan diam sini lagi. Ini kampung udah bagus, cem pindah ke kampung sana. Sana orang-orang salih, sana orang-orang taat kepada Allah. Karena orang yang tobat ini perlu dekat dengan orang-orang taat supaya jangan tabulik kepada kejahatannya. Nah, berangkat menuju kampung. Di tengah jalan mati orangnya. Ujar malaikat rahmat, ini aku orang bawa ke surga karenanya sudah tobat. Ujar malaikat azab, ini kada pernah beramal baik lagi, hanya hendak tobatnya. Jadi aku orang bawanya ke neraka nih. Nah, bahwa dua malaikat. Ujar malaikat rahmat, aku bawa ke surga karena sudah tobat. Ini menuju kampung yang baik. Ujar malaikat azab, mana sohba amma orang nih, mana sohba buat baik, ini aku yang bawa ke neraka. Datang malaikat yang ketiga disuruh Allah, ukur mayatnya tuh, ukur berapa dapat ke kampung yang baik, berapa dapat ke kampung yang ditinggalkan. Nama-nama taparak itu ampunnya. Bila taparak kampung yang baik, berarti ini orang malaikat rahmat membawa ke surga. Bila taparak masih kampung yang kada baik ini, berarti malaikat azab yang membawanya ke neraka. Diukur. Ukur. Ternyata lebih parak kampung yang baik itu Sakilan aja. Itu pun Sakilan itu karena enya ditarik malaikat maut, beguling sedikit tuh benar aja. Nah karena taparak negeri yang baik ini dah bawa ke surga. Jadi membunuh 100 orang belum sampai ke negeri yang baik yang dituju, karena niatnya sudah untuk tobat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan keluasan maghfirah Allah, keluasan ampunan Allah, keluasan rahmat Allah. Jadi membunuh 10 hikung kada perlu putus asa, nang 100 diampuni Tuhan. Asa bujur-bujur minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wasi'ur rahmah, wasi'ul maghfirah. Jadi kalau beriman kepada nama Allah Al-Wasi', jangan putus asa dari rahmat Allah dan jangan membuat orang putus asa daripada rahmat Allah. Wa alla yahsudan nas ala ma faddalallahu alaihim minan ni'am. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wasi' yang maha luas kekayaannya. Allah maha luas kekayaannya. Kalau kita percaya Allah itu maha luas kekayaannya, jangan hendak dengki kepada orang yang diberi Allah nikmat lebih daripada kita. Jangan dengki. Ada orang bisi harta banyak pada kita, maka tak imbai becari, ini sukses seorang kada. Jangan dengki. Nang tinggi pangkat jangan didengki. Sekolah tak imbel ban aku tuh, sarjana tak imbel. Wah ini pangkatnya tinggi banget sudah golongannya aku hanya di sini. Jangan dengki. Jangan dengki. Kenapa jangan dengki? Minta kepada Allah yang maha luas supaya diberinya banyak pada itu. Nah pengalihnya, ini Allah ini maha luas kekayaannya. Jangan dikira bahwa Allah ini begitu memberi kawan kita 1 miliar habis harta Allah. Jangan dikira. Lalu kita dengki kawan-kawan kita, masih banyak simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta lebih pada itu, Allah sanggup memberi kita. Buat apa kita dengki? Kawan kita sehari 1 juta berdagang payu. Jangan dikira Allah habis sendiri dengan sebab ini. Masih banyak lagi di sisi Allah. Minta kepada Allah supaya diberi Allah lebih pada kawan kita nih. Karena Allah tuh maha luas kekayaannya. Nah orang-orang yang dengki kepada kawan karena nikmatnya lebih banyak, ini orang yang kada percaya Allah tuh maha kaya, maha luas kekayaannya. Nah, jadi anggapannya kalau Allah sudah memberi ini 1 juta, Allah habis sudah duit. Kalau lagi memberi aku lalu hiri. Nah itu
Jakanya yakin bahwa Allah ini masih banyak kekayaannya, buat apa iri? Minta lawan Allah juga, macam kawan diberi banyak. Apa ngalihnya? Nah, jadi akibat kita beriman dengan nama Allah Al-Wasi', kita kada bakal iri. Kenapa? Karena yang memberi kawan kita itu masih saling banyakkan kekayaan. Kawan aja memberi kita lebih pada itu. Nah, jadi mintalah kepada Allah seperti apa yang Dia berikan kepada kawan kita, atau lebih daripada itu, karena Allah tuh maha luas kekayaannya. Nah, jadi itu akibat atau faidah daripada iman kita kepada Al-Wasi'. Kita kada ada riya, kita kada ada dengki, kita selalu berharap dapat rahmat Allah karena luas, berharap dapat ampunan Allah karena luas. Nah, itu didapatkan faidah dari keimanan kita kepada nama Allah Al-Wasi' yang maha luas ilmunya, maha luas ampunannya, maha luas rahmatnya, maha luas kekayaannya.